أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان وبنعمة الإسلام وبنعمة الإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Uwaidul Jami Al-Huda Simprukal 2 Grogol Selatan, Kebayoran Lama beserta staf. Dan juga yang saya hormati para imam rawatib yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, Bapak Ustadz Rasikun, Bapak Ustadz Syari dan Ustadz Nurdin yang tadi sekaligus berangkat, yaitu DKM Masjid Uwaidul Al-Huda, Bapak Nurdin Sanjaya, dan juga penasihat kita yang setia selalu mendampingi kita, membina kita, membimbing kita, yaitu Bapak Haji Anwar Supriyadi, dan juga sesepuh lingkungan yang saya muliakan, yaitu Bapak RW 08 Bapak Bambang Wahyudi, dan juga Bapak RT 008 Bapak Warno Sasta, dan juga sesepuh-sesepuh yang lainnya, diantaranya Bapak Sabio, Bapak Pario, Bapak Haji Wasro, Bapak Suprapto, dan yang lainnya yang saya muliakan. Jamaah subuh yang saya hormati dan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ucapan yang pantas kita aturkan di muka bumi ini kecuali hanya rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di pagi hari ini subuh kita bisa memenuhi panggilan Allah di rumah Allah, yaitu Baitullah ini. Karena inilah tempat yang paling mulia di dunia, yaitu di masjidnya Allah. Kita wajib bersyukur pada Allah SWT. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah kita diterima oleh Allah SWT. Sholawat teriring salam tidak lupa, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, idola kita, pemimpin kita dari dunia sampai akhirat, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya seluruh dunia. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dengan harapan semoga kelak di akhirat kita diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Sholawat asbilin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad
Sholatullah. Mau mulai baca basmalah, sudah selesai tutup hamdalah. Marilah kawan rajin beribadah, biar hidup tidak susah. Mari kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalabal ilmi faridatun lillahi ta'ala. Kita niat cari ilmu wajib karena Allah Ta'ala. Baiklah, jamaah subuh Masjid Jami Al-Huda Simur Qalf 2 yang saya muliakan. Insyaallah pada pagi ini kita bahas tentang panca jaga, bukan Pancasila. Ya, mari coba panca jaga. 1. Jaga sholat. Yang kedua, jaga lisan. Ketiga, jaga silaturahim. Yang keempat, jaga hati. Dan yang terakhir, jaga keluarga. Banyak amat ya. Ini kan panca 5 ya. Yang pertama kita bahas tentang jaga sholat. Mengapa kita harus jaga sholat? Namanya jaga itu kan seperti tukang parkir ya Pak ya. Kalau tukang parkir jaga apa Pak? Kendaraan. Ya kendaraan, jaga motor, mobil, jaga sepeda. Kalau pesawat Jaga sawah. itu teknisi ya, beda lagi deh. Nggak ada parkir pesawat dijaga. Sama Pak, ini jaga sholat. Bahkan Allah sendiri memerintahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Berapa Pak? 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hafizu 'alas shalah. Saya bilang, hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Allah. Jagalah sholat 5 waktu. Kalau sholawati itu berarti semuanya. Sholawati ya. Nah, terus wassolati dan khususnya ini prioritas nih. Wassolatil wusto, terutama sholat yang tengah. Wusto itu tengah. Apa itu? Sholat subuh dan sholat asar. Ini pahalanya yang paling besar di dunia. Oleh karena itu kebalikannya juga. Kalau kita tidak bisa menjaga sholat, bahkan meninggalkan, apalagi sengaja, Masya Allah, itu termasuk berbuat maksiat yang terbesar di dunia. Melebihi dosanya berzina, melebihi dosanya minum minuman keras, melebihi dosanya maksiat yang lain. Masih besar dosa meninggalkan sholat. Kebalikannya, kalau kita bisa jaga, pahala yang terbesar adalah di sholat. Mengapa? Dalam sholat, Pak, kalau kita membaca Al-Quran, 1 huruf pahalanya 50, Pak. Iya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, hitung Pak, berapa huruf itu Pak? 19 kali 50 dalam sholat. Kalau di luar sholat 25 kalau dalam keadaan wudhu. Kalau pas belum sempat wudhu puasa, tapi kalau baca Quran adabnya wudhu dulu ya. Tapi kalau terjemahan ada apa? 10 itu dalam keadaan biasa. Kalau dalam wudhu 25, dalam sholat 50 maknanya. Terus sedangkan kita juga kalau pas sholat itu adalah mengingat pada Allah yang tertinggi, waladzikrullahi akbar, tertinggi. Jadi orang yang dalam konsentrasi sholat itu beringat pada Allah, komunikasi dengan Allah tertinggi di dunia dibanding dengan zikir-zikir yang lainnya di dalam sholat. Karena dijaga. Kalau kita jaga, jangan lama rusak. Harusnya jaga, berarti nggak mengerjakan, rusak. Bahkan hilang nanti. Tukang parkir jaga nggak benar, kendaraannya bisa rusak, jatuh nggak diurus misalnya. Nah, lampunya nanti matahan gitu. Oh iya kok rusak gimana motor saya? Nah, sama nanti begitu kita dipanggil oleh Allah, nggak bisa jaga sholat ini, nanti Allah marah. Nanti, nah sekarang pun mungkin baru peringatan di Allah,
Ya mungkin sakit, mungkin apa, itu peringatan supaya kita ingat kepada Allah. Makanya dijaga. Kemudian apa lagi? Kenapa kita harus jaga sholat? Karena awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali besok ditanya oleh Allah di hari kiamat, bahkan di kubur juga, tentang sholat. Fa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, semua dianggap baik. Dianggap, Pak. Dianggap. Kalau sholatnya rusak, maka yang lainnya amalannya jadi rusak. Ini hadis. Kemudian juga mengapa kita harus jaga sholat? Karena sholat itu sebagai tiang agama. As-sholatu imadud din. Faman aqamaha faqad aqamadin. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti menegakkan agamanya, mendirikan agamanya. Kebalikannya, barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agamanya, menghancurkan agama sendiri. Hancur hadamadin. Nah, kemudian juga biasanya, Pak, kalau kita ada perintah sholat, itu ada perintah infak, Pak. Contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Ini pun termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah. Orang yang bertakwa itu adalah yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan juga mendirikan sholat serta menginfakkan sebagian rezekinya kepada orang lain. Berarti sedekah termasuk. Oleh karena itu di sini kaitannya dengan sedekah. Kalau ada orang ahli sholat, ahli fikih kok pelit, nggak nyambung, berarti belum, berarti dikoreksi lagi. Biasanya kalau yang ahli sholat, ahli fikih, ahli ibadah, biasanya itu dermawan atau tidak pelit. Itu makanya ini luar biasa. Inna fi shadaqatin khamsu khisalin. Sesungguhnya keuntungan orang yang senang sedekah atau orang dermawan itu ada 5. Yang pertama, taziduhu fi amwalihim. Insyaallah orang suka sedekah itu justru harta bendanya, rezekinya ditambah oleh Allah. Tapi hati-hati, Pak, jangan niat begini, saya mau sedekah, mudah-mudahan rezeki saya tambah banyak. Salah. Itu berarti duniawi, cuma minta dunia. Nggak usah begitu, Pak, nggak usah. Ini janji Allah, pokoknya niat bismillah saya sedekah. Pertama saya mensyukuri nikmat Allah, karena saya sedikit punya kelebihan harta atau mungkin tenaga, tidak harus uang, Pak, apa saja. Atau punya pikiran yang encer, saya bisa membantu orang lain memberikan solusi-solusi supaya dia punya jalan keluar untuk dari kesulitan. Sedekah juga ditambah oleh Allah rezekinya. Makanya niatnya begitu, saya mensyukuri nikmat Allah dan saya mencari ridho Allah, cukup. Jangan sampai niat supaya rezeki saya tambah banyak, itu nanti di akhirat nggak dapat. Nah, Allah kasih juga tetap. Nah, itu bahayanya ini sangat rawan. Yang kedua, syifa'un lil marid. Orang senang sedekah, insyaallah penyakitnya sembuh. Berarti kita berpikir dan mengevaluasi diri. Orang yang sakit-sakitan misalnya, wah berarti saya pelit ini ya, saya kurang sedekah. Boleh. Tapi ada juga, Pak, orang yang sedekahnya banyak masih sakit-sakitan juga. Ya nggak apa-apa, itu diuji oleh Allah. Tidak semuanya begitu, tidak. Itu yang tahu hanya Allah. Yang penting kita terima apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, apa? Yarfa'illahu anhul bala. Insyaallah orang yang senang sedekah dermawan dijauhkan dari mara bahaya, musibah. Misalnya, Pak, terjadi kecelakaan di jalan. Tetapi karena senang sedekah diringankan kecelakaannya. Oh, itu kecil buat Allah. Bisa jadi itu mestinya secara logika ini mati orang ini. Tapi karena Allah tolong, enggak.
masih hidup. Nah, bisa, itu sering terjadi. Yang tahu rahasia Allah. Kemudian yang keempat, yamuru ala siroti kalbartil khotib. Insya Allah besok kalau orang yang senang sedekah, senang dermawan, senang menyenangkan orang lain, insya Allah ketika meniti di jembatan Siratal Mustaqim menuju ke surga cepat seperti kilat kalbartil khotib. Luar biasa. Yang satu lagi adalah yadkhulul jannata bila hisabin wala adabin. Insyaallah masuk surga tanpa dihisab dan tanpa mengalami adab di neraka. Allahumma amin. Baru satu aja udah banyak. Lanjut, jaga lisan. Maaf, kalau nggak bisa jaga sholat tapi nggak bisa jaga lisan, nggak kena juga, rusak juga. Hati-hati Pak. Kenapa lisan harus dijaga? Karena lisan ini barang yang kelihatannya kecil ya, mulut ya, tapi jadi besar Pak. Gara-gara mulut salah ngomong jadi berantem Pak, antar warga, antar RT, antar keluarga dan sebagainya. Mari dijaga, hati-hati. Di dalam suatu al-hikmah disebutkan salamatul insan fi hifdzil lisan. Lihat ya, selamatnya manusia tergantung pada lisan. Makanya hindarin berkata-kata yang jorok, yang kotor, usaha. Karena kita nanti ada dampaknya juga. Orang yang senang ngomong jorok, kotor, yang pun binatang mungkin saya ya. Nanti di neraka mulutnya mengeluarkan darah dan tanah, kotor itu Pak. Nanti dibalas oleh Allah di akhirat. Hindari juga memfitnah orang, jangan sampai. Bahkan kalau kita difitnah pun jangan dibalas. Justru alhamdulillah saya difitnah orang. Sabar ya Allah, ampunilah dosanya orang yang memfitnah saya. Kalau bukan itu Pak, lisan kita jadi baik. Hindari juga memprovokasi orang atau provokator, bahaya. Nanti itu dampaknya akan besar. Usahakan bicara itu yang lembut, yang sopan dan santun. Nah, yang baik itu. Ada juga pepatah begini, man aduba lisanmu katsura ikhwanmu. Barang siapa yang baik lisannya, berkatanya dengan baik, dengan sopan, insya Allah dia akan banyak temannya. Allahumma. Dalam bahasa Jawa ini juga ada ya Pak Warno ya, ini jelas. Aji ning diri, ono ing kedaling lati. Maksudnya apa itu? Harga diri seseorang tergantung pada lisannya. Lisannya baik, insya Allah orang itu baik. Lisannya wis pokoknya kecocok. Oh betul orang ini begitu. Hati jaga sholat, jaga lisan. Lanjut, yang ketiga jaga silaturahim. Di sini jelas, tadi saya baca dalam ayat 36 surat An-Nisa, surat subuh di rakaat pertama tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allah berfirman surat An-Nisa ayat 36. Ini komplit, paket komplit Pak. Silaturahim itu komplitnya dalam Al-Quran tadi 10 jenis yang harus kita silaturahim. Yang pertama pada siapa? Pada Allah. Ya, wa'budullah, sembahlah Allah. Ini kita silaturahim, berkomunikasi dengan Allah. Yang kedua kepada kedua orang tua. Harus baik. Kita baik sama Allah, orang tua nggak baik, nggak jadi Pak. Nggak ada ridho Allah, karena ridhonya Allah juga ridhonya orang tua. Orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua nggak ridho, Allah nggak akan ridho. Baik, jelas. Ya, hati sudah tidak ada. Yang ketiga, kepada keluarga terdekat. Pada mungkin paman, Pak D, Budi, Pak Le, dan sebagainya. Encang-encing itu harus baik. Pada kakek, nenek, semuanya. Di TV di berita malah
cucu bunuh, nenek, Kakek anak bunuh bunuh, ayahnya. ayah baru istilah enggak baik. Tahu dari Allah itu makan apa itu orang itu ya? Anak dibilang kepada ini jelas bertentangan dengan ayat ini. Yang keempat, menyantuni yatim atau memberikan sesuatu kepada yatim. Kemudian yang kelima, memberikan kepada sesuatu makan terutama ya pada fakir miskin. Yang keenam, kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Di sini ada maknanya tetangga jauh itu bisa diartikan non muslim. Iya, harus baik. Kalau mereka tidak mengganggu kita, kita lindungi. Wajib lindungi. Kalau tidak ganggu, mereka ganggu, baru kita usir atau kita lawan. Apalagi menjelek-jelekin agama Allah. Kemudian ke-8, kita harus berbuat baik pada sahabat karib, sahabat karib, teman dekat. Ya. Kalau nggak sempat minimal WA, mengabar-ngabarin tentang kebaikan. Yang ke-9, ibu sabil, orang yang dalam perjalanan berjuang di jalan Allah, termasuk orang yang sedang belajar, mencari ilmu, fisabilillah, itu perlu disambung. Diberikan sesuatu yang baik. Yang ke-10 adalah hamba sahaya. Kalau dulu diartikan budak, sekarang tidak ada lah. Bisa diartikan ART, asisten rumah tangga. Bisa. Harus baik, seluruh publik. Nah, ada pantunnya juga Pak, begini. Pergi haji ke tanah suci Mekah. Cakep. Jangan lupa sholat sunat di Maqam Ibrahim. Cakep. Kalau Anda ingin hidupnya berkah, jalinlah tali silaturahim. Iya. Sekarang gini Pak. Kenapa kita harus jaga silaturahim? Karena ada ancaman Allah. Besok Allah itu tidak akan melihat atau cuek kepada dua golongan. Yang satu, orang yang memutus silaturahim dengan siapapun, dan dua, orang yang jahat dengan tetangga. Ya, gimana Ustaz? Kalau tetangga kita jahat juga nggak baik, ya kita ikatkan. Kita panggil ke PLT ya, kan kemarin supaya baik, nggak apa-apa itu boleh. Nah itu baik namanya. Yang penting kita berusaha sama tetangga harus baik. Kalau dia ngajak nggak baik, ya kita berusaha untuk menghindar, gimana, memaafkan, atau ya angkat-angkatan siapa yang kuat. Tapi kita jangan sampai niat jahat dengan tetangga. Jangan, Allah marah nanti. Ada hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya pada Allah dan hari kiamat, berkatalah yang baik, yang benar. Kalau nggak bisa, diam. Kemudian juga fal yasil rohimah, jalinlah tali silaturahim. Kemudian fal yuksin jauh, berbuat baiklah sama tetangga. Yang keempat, fal yukrim goifahu, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamumu, dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat adalah jaga hati. Nah, jaga hati atau kolbu. Ini ada urusannya dengan makanan, Pak. Biasanya, mohon maaf, dalam hadis disebutkan intinya begini. Makanya diusahakan kita harus jaga makan yang selalu halal. Kalau orang makan barang yang haram atau dilarang ke Allah, itu nanti larinya ke hati, ke kolbu juga. Seluruh badan akan haram, darah haram. Makanya biasanya kalau orang yang makan harta-harta korupsi itu anaknya bertiga, anaknya susah diatur, Pak. Kan makan yang haram itu sudah pakai komplit. Maka dari itu kita makan seadanya saja, nggak apa-apa. Tahu tempe yang penting halal, insya Allah semua akan sehat, semua akan mengucapkan yang baik dan akhlaknya jadi baik. Allahumma amin. Kalau tak terlanjur gimana? Tobat, segera tobat, kembali ke jalan Allah. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Mari. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Cukup, yang terakhir. Jaga apa tadi Pak? Keluarga. Ini Allah perintahkan juga dalam surat At-Tahrim ayat 6.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Dari api neraka. Diri sendiri dulu, Pak. Iya dong. Jangan kayak lilin. Dia sendiri terbakar, orang lain menikmati. Nah itu lilin itu. Jangan. Nah ini Allah udah komplit dong. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Contoh, sholat. Ada dengar azan, maaf. Kalau kita di keluarga kita ada azan nggak dengar, maaf, saya maaf. Berarti itu telinga dikencingi setan, Pak. Serius. Sholat apapun, dia dari isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, terutama subuh, pada nggak dengar ini. Itu dikencingi setan, makanya berusaha sebelum tidur itu doa, biar dibuka ikatan setan sama kencingnya setan. Minimal berdoa adalah pertama suratul syukur sampai al-fatihah. Nah, minimal qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian kita membaca tasbih, kemudian baca sholawat dan mendoakan orang seluruh dunia. Ya Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat dan sebagainya, itu cukup. Ya minimal ya bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Minimal wudhu dulu insyaallah sebelum tidur. Gampang banget. Itu memang paketnya seperti itu. Jaga keluarga. Jaga keluarga diantaranya satu, jaga nama baik keluarga. Kalau memang keluarga kurang baik, jangan kita di mana-mana, bahaya itu, Pak. Ya kalau kita lanjut ya langsung tobat ya, istighfar. Jaga kekeluargaan biar utuh. Jaga kebersamaan dalam keluarga, jaga kerukunan dan jaga kekompakan. Ya, jaga dari siksa api neraka. Itu diantaranya supaya nanti bisa ketemu di dunia akhirat. Soal ketemu, Pak, semua keluarga. Tapi kalau keluarga itu bandel, nggak mau diatur, ya sudah akan terpisah dengan sendirinya. Seperti contoh dalam Nabi pun, Nabi Nuh anaknya juga ngengkel, namanya Kan'an ya. Itu nggak ketemu, Pak, kafir. Istrinya juga, istri Nabi Nuh itu juga ngengkel cuma. Serta istri Nabi Lot itu susah diatur. Ya, itu urusan Allah. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Mestinya untuk pakai ke depan, kalau masih ada waktu kita lanjutkan dengan panca jangan. Jangan sombong, 1. 2, jangan bohong. Yang ketiga, jangan pelit. Yang keempat, jangan baper. Iya, baper itu dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, langsung ngamuk, itu baper. Iya, yang kelima, jangan gengsi. Ini, Pak, orang di Indonesia itu kalau gengsian nggak bakal maju hidupnya. Gak usah gengsi, biasa saja gitu. Semua serahkan Allah. Nah, kita tutup syair hasbunallah. Mari sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengar kawan, dengar sahabat, kita hidup di masyarakat. Janganlah kau merasa hebat, hendaknya kita saling menghormat. Tiada guna banyak omong, nyaring laksana bunyi tong kosong. Jangan congkak, janganlah sombong, hendaknya kita saling menolong. Bentar dulu, Pak, masih ada, takut kelamaan. Hidup ini hanya sementara, janganlah kau berfoya-foya. Gunakan hidup untuk ibadah, untuk bekal di alam barzah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup sekian nasihat ini, bisa manfaat untuk hidup ini. Semoga Allah meridhoi, bisa
bisa bertemu di lain kali. Allahumma amin. Sekian demikian kurang lebihnya mohon maaf, ditutup istighfar majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radhiyallahu ta'ala tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in wa hamdallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir